Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah melewati bulan suci, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, mukjizat terindah yang akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta isi-isinya, satu-satunya zat yang layak disembah oleh para makhluk-makhluknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Alhamdulillah, kita telah berhasil melewati bulan suci, bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang menjadi pedoman oleh umat Islam, yang menjadi syafaat nanti besok di hari kiamat. Ramadan usai, Syawal pun datang. Itu tandanya para santri-santri, para murid-murid akan kembali untuk menempuh kegiatan belajar mengajar. Rasulullah pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumah, pergi untuk mencari ilmu, maka dia dalam keadaan jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Sore hari ini kita akan membahas tentang perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan suatu hal tentang menuntut ilmu. Perkataan Imam Syafi'i adalah, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin." Ada dua versi tentang perkataan Imam Syafi'i yang ini. Ada yang mengatakan dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulgotun. Ada juga yang tadi yang pertama wa dirhamun, yang artinya sama. Kita akan bahas setelah ini. Yang pertama adalah dzaka'un. Dzaka artinya adalah kecerdasan. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia harus nyambung dengan gurunya, dimana ketika gurunya menjelaskan, muridnya nyambung. Itu adalah syarat yang pertama. Kalau muridnya saja tidak nyambung, maka tidak akan mungkin ilmunya akan terserap oleh santri atau murid tersebut. Terus yang kedua ada hirsun, dzaka'un wa hirsun. Hirsun di sini artinya adalah ketamakan. Tamak kalau didengar adalah suatu perbuatan yang buruk, tapi tamak yang dimaksud di sini adalah tamak akan ilmu. Jadi ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia haus untuk mendapatkan ilmu lagi, untuk mendapatkan ilmu lagi, untuk mendapatkan ilmu lagi. Itu yang disebut hirsun di sini, ketamakan dalam menuntut ilmu. Lalu selanjutnya ada ijtihadun. Ijtihadun dari kata jihad, yang artinya kesungguhan, bersungguh-sungguh. Santri atau murid yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Ketika dia bercita-cita menjadi orang yang besar, dia bersungguh-sungguh untuk mencapainya, maka dia akan mencapainya. Lalu ada bulgotun atau dirhamun, yang artinya adalah biaya. Jadi SPP yang dibuat pesantren atau sekolah umum pun itu bukan semena-mena untuk seenak-enak pengurusnya saja, bukan, tapi untuk fasilitas, untuk sarana dan prasarana, yaitu kembali kepada santri tersebut atau kembali kepada murid tersebut. Setelah itu
Ada suhbatu ustadin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin. Suhbatu ustadin artinya adalah dekat dengan guru. Jadi salah satu dari 6 syarat menuntut ilmu adalah dekat dengan guru. Kalau muridnya saja jauh dengan gurunya, selalu membicarakan gurunya di belakang, tidak suka dengan gurunya, ini melanggar salah satu dari 6 syarat menuntut ilmu. Jadi harus dekat dengan gurunya. Kemudian yang terakhir ada dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Tulu zaman, jadi artinya adalah waktu yang panjang. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu dengan cara yang instan. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu dengan cara yang cepat. Karena ilmu sejatinya didapat dengan perlu waktu yang banyak, perlu waktu yang panjang. Maka kesabaran di sini adalah kuncinya. Kita sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah ke atas 3 tahun. Itu lumayan lama, 12 tahun. Belum ke jenjang selanjutnya di perkuliahan, S1 4 tahun, S2 bisa 2 tahun atau lebih. Maka itulah yang dinamakan tulus zaman. Tidak bisa kita mendapatkan duduk sekali berhadapan dengan seorang syekh atau seorang guru langsung mendapatkan ilmu yang banyak. Tidak mungkin. Butuh waktu yang banyak. Itulah perkataan Imam Syafi'i yang membahas tentang ilmu, syarat-syarat mendapatkan ilmu. Apa yang pertama tadi? Dzaka'un, kecerdasan, wa hirsun, ketamakan dalam menuntut ilmu, wa ijtihadun, kesungguhan, wa dirhamun atau wa bulghatun, yaitu biaya pendidikan, wa suhbatu ustadin, dan dekat dengan guru, wa tulu zamanin, dan kemudian yang terakhir adalah waktu yang panjang. Mungkin untuk sore ini cukup sampai sekian. Apabila ada salah itu dari saya sendiri, apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat kata Rasulullah, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan jihad fi sabilillah sampai ia kembali. Syukran, astaghfirukum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.